kepada para jamaah, jangan lupa sebelum menonton video ini tolong untuk subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan apa yang ditayangkan di video ini akan membawa berkah untuk kita semua, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Palembang ini sejak lama itu menjadi kota yang merupakan pusat komunitas para habaib di seluruh Indonesia sampai sekitar tahun 80-an. Mayoritas habaib itu tinggal di Palembang. Jadi jumlah habaib di Palembang se-Indonesia itu terbanyak. Ya, baru tahun 90-an ke sini Jakarta yang banyak. Karena banyak yang pindah dari daerah-daerah ke Jakarta, termasuk dari Palembang sendiri. Tetapi tetap Palembang nomor 2. Ya, jumlah habaib di Palembang itu terbanyak, nomor 2 di seluruh Indonesia. Ya, jadi itu di antara yang terkait ya dengan yang dekat dengan kita. Kalangan habaib kan dekat dengan kita. Kiai Seko yang terkemuka di Jakarta juga dekat dengan kita, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian ada salah satu tokoh yang tadi juga disebut oleh Ustaz Rifai tadi, yaitu yang masih ada sekarang, orang Palembang, ya, Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar, yang kampungnya besok akan kita kunjungi. Ya, Profesor Dr. Said Agil Munawar, tokoh ulama, mantan Menteri Agama, yang mempunyai penguasaan keilmuan yang luar biasa. Beliau seorang qari, seorang hafiz, dan seorang ahli qiraat, juga seorang yang seorang pakar dalam bidang fikih, usul fikih, dan hadis. Itu diantara ilmu-ilmu yang beliau kuasai. Meskipun dengan semangat keilmuannya, beliau tetap menghadiri majelisnya Kiai Syafi'i Hadami. Beliau tetap mengaji kepada Kiai Syafi'i Hadami. Itu yang beliau sampaikan, beliau ceritakan kepada saya. Ya, tapi ilmunya luar biasa. Cobalah lihat di YouTube bagaimana beliau kalau menguraikan tentang ilmu-ilmu keislaman, misalnya tentang sejarah perkembangan fikih sejak masa Rasulullah sampai sekarang, luar biasa pemaparan. Nah, beliau ini ada hal-hal yang istimewa yang mungkin juga mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kita juga, bagaimana bisa mencapai apa yang beliau bisa capai untuk anak cucu kita. Ini Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar ini hafal Quran hanya dalam waktu 2 bulan. 60 hari cerita sama saya. 60 hari, karena kebetulan beliau pernah ikut sama saya ke dalam rombongan saya ke Singapura, Malaysia, Thailand. Cerita sama saya 2 bulan hafal Quran hanya dengan modal juz amma. Jadi udah juz amma hafal dari kecil, tapi sampai dewasa belum hafal Quran, baru mulai ngapalin pas kuliah di Saudi. 2 bulan selesai hafal Al-Quran. Belum. Kan tidak mudah itu menghafal Quran, apalagi di masa dewasa, ya, masa kanak-kanak. Nah, beliau memang berasal dari keluarga yang punya perhatian besar terhadap Al-Quran. Beliau sendiri usia 5 tahun sudah khatam Quran. 5 tahun sudah khatam Quran dengan bacaan yang baik. 5 tahun, jadi sudah punya bakat. Ayahnya juga seorang ahli di bidang Al-Quran. Habib Hussein itu ayah beliau, Hussein bin Agil, itu ahli di dalam ilmu Quran dan yang lain-lain. Kemudian saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian bukan menggurui, tapi mengingatkan saja, barangkali belum terpikirkan oleh kita, barangkali belum pernah mendengar, tapi kalau sudah, ini tidak
disebutkan, karena dalam ungkapan dikatakan mata karoro ahla, yang berulang-ulang itu menjadi semakin manis. Ya. Dalam hadis Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu adalah yang mengajarkan, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini sering dijadikan sebagai penjelasan bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat mulia, sangat agung, sangat istimewa. Salah tidak? Tentu saja tidak. Ini tidak salah. Tetapi ada sisi lain dari hadis ini yang mungkin belum terpikirkan oleh kita, yaitu bahwa hadis tadi redaksinya itu adalah man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, bukan yang mempelajari Al-Qur'an atau mengajarkannya. Apa artinya? Hadis ini memberikan pesan kepada kita supaya kita ini sepanjang hidup kita, kalau bisa itu dan harus bisa, sepanjang hidup kita ini harus terus belajar dan mengajar. Sepanjang hidup kita jangan hanya belajar saja dan jangan hanya mengajar saja. Percayalah, sepinter-pinternya kita, sekaya apapun luasnya dalamnya ilmu kita, masih ada orang yang lebih pintar dari kita. Maka belajarlah pada orang itu. Meskipun orang itu murid kita misalnya, meskipun orang itu di dalam berbagai cabang ilmu dia di bawah kita, tetapi ada satu ilmu dia lebih dari kita, belajar dari orang itu dalam ilmu tersebut, meskipun dia murid kita misalnya. Itu juga jangan hanya belajar saja, mengajar. Karena kalau belajar saja hanya manfaatnya hanya untuk diri sendiri, tapi kalau mengajar untuk orang banyak. Tetapi kalau mengajar saja tidak sudah berhenti belajar, seolah-olah ilmu itu sudah habis, seolah-olah tidak ada lagi yang perlu dipelajari. Dan bahayanya lagi, orang yang hanya mengajar tetapi tidak belajar, maka ketika dia salah sulit diingatkan oleh orang lain. Tetapi kalau masih punya guru, orang lain sulit mengingatkan, tinggal bilangin aja sama gurunya. Nanti kalau gurunya menegur, insya Allah dia akan menerima. Jadi itu manfaatnya orang punya guru itu di situ. Jadi supaya kalau ada kesalahan masih bisa diingatkan. Jadi itu antara yang penting terkait dengan Quran, karena kita ini tadi saya katakan akan mengunjungi kampung Abu Nawar besok. Kampungnya Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar, seorang yang ahli di bidang Al-Quran, yang orang tuanya belum dikenal sebagai pakar di bidang Al-Quran. Jadi itu saja. Oh ya, yang terakhir ini tadi dalam hadis, karena saya sebutkan di dalam hadis tadi dikatakan as-safar qit'atun minal adab. Safar itu, perjalanan itu adalah sepenggal penderitaan, sepenggal siksaan. Apa maksudnya? Itu dalam hadis ini dikatakan yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Jadi perjalanan itu mencegah kalian dari makannya, minumnya, tidurnya. Hati tidak seperti ketika berada di dalam di tempat, ya, ketika mukim, ketika tidak dalam perjalanan. Karena itu segala hal yang terkait dengan keterbatasan dalam perjalanan tolong dimaklumi, tolong diterima, termasuk kekurangan, keterbatasan rekan-rekan kita dalam perjalanan. Ya, kita terima, karena setiap orang ada kelemahan, ada keterbatasannya. Kita maklumi saja, ya, apa yang ada pada kawan-kawan kita seperjalanan. Kita harus saling mendukung, saling menerima. Nah, kemudian tadi pagi itu saya ingatkan kita untuk berdoa, ya, sebelum, dan memang sunnah yang harus kita ingat, harus kita amalkan ketika kita mau berangkat. Seharusnya kita sedekah, berangkat dari rumah itu mau pergi sedekah, kasih siapa. Nah, cuma ada satu hal yang terkait dengan sedekah ini yang mungkin jarang kita perhatikan, yaitu bahwa biasanya orang sedekah itu dalam masa tertentu, habis gajian, habis dapat rezeki yang nggak duga-duga, habis dapat komisi dan sebagainya, ya, biasanya, atau hari Jumat, milih-milih waktunya, keadaannya. Itu bagus, silahkan dilanjutkan, tetapi yang harus
seharusnya kita lakukan adalah setiap hari sedekah. Tiap hari sedekah, walaupun cuma 2.000, walaupun 5.000, walaupun 10.000, 20.000, tergantung kesanggupan kita. Jangan tidak sedekah. Kenapa? Kita pengen sehat setiap hari, kita pengen mudah urusannya setiap hari, kita pengen dihindarkan dari musibah tiap hari. Masa sedekah tidak kan nggak fair ya, nggak sesuai. Sedangkan kita pengennya tiap hari. Kalau sudah sampai pada tahap dimana kalau ketika mau tidur, ingat dari pagi sampai mau tidur itu sedekah, kita ada rasa ketakutan, nah pada saat itu berarti kita sudah bagus itu. Ya, jadi kita harus upayakan diri kita ini takut kalau setiap hari tidak sedekah. Kalau bisa udah mau tidur, ingat dari pagi belum sedekah, keluar rumah cari orang yang bisa kita kasih. Nggak ketemu juga, lemparin uang di jalanan, kita niatin orang sedekah buat orang yang mampu. Ya, prinsipnya jangan sampai hari berlalu tanpa ada rezeki kita yang dinikmati orang lain. Jangan sampai hari berlalu tanpa rezeki kita dinikmati oleh orang lain walaupun sedikit. Itu yang harus kita jaga. Dan insya Allah kalau itu kita amalkan, hidup kita akan berkah, akan dilindungi, dipelihara oleh Allah dari segala yang tidak kita inginkan. Itu saja sedikit yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kalau ada keterbatasan, ada kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم